Halo gengs, ketemu lagi. Kemarin aku udah ngeplok tentang masalah ada nama dia yang abadi tapi tidak bisa untuk dinikahin dong gengs. Dan kali ini adalah bagian dari lawannya. Lalu tiba-tiba aja setelah aku ngeplok itu ada yang menchat bilang bagaimana jika dia tahu bahwa pacarnya masih mencintai mantan dia. Ini adalah sesuatu yang paling wajar banget, oke? Ketika kamu mencintai, ketika kamu mengasihi, dan ketika kamu benar-benar peduli dengan dia, itu sebuah anugerah banget. Itu sesuatu yang wow. Mungkin kita bisa bilang itu adalah perfect, sempurna kata orang. Walaupun kita harus sadar sempurna itu nggak ada. Cuma cinta itu adalah antara satu dan satu saling melengkapi, dimana kekurangan dan kekurangan dilengkapi hingga akhirnya menjadi sempurna. Jadi geng, di sini aku akan bahas lagi tentang masalah kayak gini, masalah cinta gini lagi. Bagaimana jika pacarnya dia masih berhubungan dengan sang mantan meskipun hanya lewat chat? Aku cuma bilang begini, ada kalanya cinta itu seragam dengan hati. Ada kalanya cinta itu terlihat perfect saat kita masih bisa menghubungi mantan yang abadi. Tapi harus punya batas wajar, dimana kita harus sadar kalau kita masih mencintai seseorang yang baru setelah sang abadi tadi. Jadi geng, dia pernah bertengkar. Dia bilang dia bertengkar sama pacar karena melihat sang pacar sedang dan sering chat dengan sang mantan. Mungkin sang mantan itu adalah kekasih abadi dia, orang yang sangat abadi di hati dia, tapi tidak bisa untuk dia nikahin. Dan kali ini respeknya tentang kamu ke dia, bagaimana cara kamu menanggapi dia perihal cinta yang belum kamu ketahui, tapi dia ada di hati kamu, tapi dia sayang dengan kamu. Jadi begini, jika memang kamu mengalami cinta pacar kamu ataupun orang yang sudah sah dengan kamu, dia masih berhubungan dengan sang mantan, anggap saja itu adalah orang yang abadi di hati dia yang tidak pernah bisa dilupakan. Karena kita abadi itu sulit untuk bisa dibuang, hanya waktu yang bisa menjawab. Jadi kita harus benar-benar paham loh. Kita harus benar-benar menyadari, karena cinta abadi yang ada di hati dan tak bisa kita miliki itu terkadang adalah salah satu penyemangat. Pasti dong, kamu yang pernah mengalami cinta sudah pasti akan mempunyai cinta yang namanya cinta abadi. Karena kita nggak tahu cinta abadi kita apakah kita bisa meraihnya dan menikahinya bersama selamanya, ataupun mungkin hanya menjadi bayang-bayang abadi yang tertulis namanya selamanya. Kita nggak pernah tahu, karena jodoh bukan kita yang ngatur, Tuhan yang ngatur. Jadi masalah cinta juga harus kembali pada masalah spiritual. Bagaimana kita menyikapi tentang cinta, bagaimana kita mengambil hikmah atas cinta, dan bagaimana kita mampu untuk menjadikan segala sesuatunya untuk tidak menjadi sakit hati. Jadi dia itu kan bertengkar, dia bilang dengan pacar. Jadi gue bilang, kamu harus menyadari ini, karena salah satu penyemangat itu adalah sang mantan. Memang sih ini bakalan akan membuat cemburu, tapi kamu sebagai insan yang mempunyai pacar, dia punya mantan dan tidak bisa dilupakan, kamu harus menyadari, kamu harus
membuang ego kamu harus menyadari atas semuanya agar semuanya berjalan baik-baik saja. Karena jika kamu marah saat kamu tahu pacar kamu chat dengan sang mantan, ini akan ada peluang baru lagi, peluang baru yang akan menjadi bahwa pacar kamu itu akan ilfil dengan kamu karena hanya kamu suka marah-marah begini-begini gak jelas, begini-begini gak jelas, padahal dia udah menjelaskan kalau dia tetap mencintai kamu, kalau dia tetap sayang kamu. Karena kalau kamu menuduh dia selingkuh, itu belum ada bukti. Chat dengan sang mantan itu belum bukti. Itu belum bukti kalau dia selingkuh. Karena kalian harus tahu, kamu harus tahu dan menyadari di saat pacar kamu punya nama abadi cintanya yang bisa dia miliki, lalu dia chat, ini adalah penyemangat, sangat penyemangat banget, bergelora hati. Tapi tergantung orangnya lagi ya. Jika memang dia selingkuh, kamu pasti akan tahu nanti ujung-ujungnya bahwa dia tidak akan pernah lagi bersama kamu. Lalu bagaimana kamu menyikapi agar dia tidak pernah selingkuh dengan sang mantan kembali, agar dia tidak kembali lagi dengan sang mantan? Kita harus belajar positif loh. Belajar positif dan positif banget. Bagaimana cara kita mengatur diri kita untuk tidak bisa marah. Marah sih marah, cemburu sih cemburu. Itu adalah bukti kalau kita mencintai. Itu wajar banget. Tapi terkadang kita akan merasa lemah karena kita membutuhkan dia sebagai pacar. Sedangkan pacar kita sedang chat dengan sang mantan. Kamu harus menyadari, jika memang pacar kamu tetap dengan kamu, dia selalu bersama kamu, makan, jalan, dan dia selalu mengatakan bahwa dia mencintai kamu, kamu harus mengatakan dalam hati kamu bahwa dia benar-benar mencintai kamu. Memang sih ada juga orang yang hanya punya cinta yang sepenggal. Di saat dia punya mantan dan mantannya mau balikan sama dia, lalu dia kemudian berkata bahwa aku mencintai kamu, ternyata dia selingkuh. Ada juga begitu. Tapi begini solusinya, agar kita tidak sakit hati loh, kita harus benar-benar mengatakan pada dia, benarkah kamu mencintai aku? Benarkah kamu menyayangi aku? Dan benarkah kamu memerlukan aku untuk kehidupan masa depan? Kamu perlu bertanya begitu. Why? Karena ini adalah satu perkataan yang akan membuat dia berpikir kembali bahwa dia tidak ingin menyakiti kamu. Terkadang sih memang ada juga pacar yang tega banget untuk menyakitin kita. Itu ada, selalu ada, always ada gitu. Cuma tergantung pada diri kita sendiri. Jika tidak nyaman dengan kita, apapun itu, sang pacar yang telah berchat dengan sang mantan, dia akan tetap merasa nyaman dengan kita loh. Asal kita benar-benar memberikan kebebasan dengan dia. Toh, pada akhirnya dia tetap kembali pada kamu karena dia tahu sang mantan memang adalah orang yang berkesan. Tapi ada yang lebih berkesan, dia pikir. Dia pasti akan memikir ada yang lebih berkesan, yaitu kamu. Jika kamu cuma takut kalau dia akan selingkuh lagi, ya kamu gak perlu untuk diam. Ya, tanyakan saja. Jika dia memang mengatakan bahwa dia masih mencintai kamu, dia memerlukan kamu, dan dia ingin bersama kamu di masa depan, jadi katakan bahwa itu adalah benar. Katakan bahwa itu adalah nyata. Jadi kamu bisa tenang. Biarkan saja dia chat dengan mantan. Itu adalah hanya penyemangat dia, penyemangat kehidupan dia. Nanti toh juga kalau rasa cinta dia itu udah lebih dalam kepada kamu, sang mantan juga akan berhenti untuk chat dengan dia. Ya toh, jadi semua tergantung pada kamu lagi. Bagaimana kita menyikapinya. Cinta memang sulit loh, geng. Bagaimana jika hatinya itu hanya sepenggal? Tapi terkadang kita yang mencintai pacar dan dia masih chat dengan mantan, itu kita juga adalah cinta yang sepenggal yang ada. Tapi kita harus benar-benar membentuk agar tidak menjadi sepenggal lagi dan dia benar-benar full Begitu. Jadi benar-benar
tidak heartbreaker lagi ya. Persoalan cinta itu memang rumit loh, geng. Apapun itu kendalinya, kita tidak bisa hanya berpangku, kita tidak bisa hanya diam, dan kita benar-benar harus membuktikan. Tapi di saat kamu benar-benar belum yakin bahwa pacar kamu mau sama kamu, atau mungkin dia akan balikan, atau kamu hanya menjadi sebagai orang yang pelampiasan doang. Jadi di sini kamu juga, makanya aku bilang tadi kan, kamu pertanyakan lagi, pertanyakan dan pertanyakan lagi, tanyakan lagi kepada dia. Gak salahnya tuh kamu menanyakan. Karena walaupun kamu menjadi cinta yang sepenggal bagi dia, jika kamu tulus, mungkin dia akan luluh. Dan jika memang kamu masih khawatir, geng, dengan pacar kamu yang sedang chat dengan orang abadi di hati dia itu, kamu bisa untuk menurunkan rasa cinta kamu kepada sang pacar. Di sini adalah untuk berjaga-jaga, jaga-jaga. Jadi kamu cukup mencintai, is always mencintai, love forever. Mencintai dengan tidak 100%. Cukup 30% kamu mencintai dia. Karena sebelum janur kuning berdiri, dan sebelum cincin melingkar, dan sebelum ijab kabul terjadi, udah pasti kamu akan tanda tanya, udah pasti, ya kan? Jadi kamu tidak perlu untuk yang over banget untuk mencintai dia jika kamu tahu sang pacar sedang sering chat dengan sang mantan, meskipun sang pacar sering mengatakan bahwa dia tidak. Tapi di sini lagi kamu harus berkata, kita perlu kejujuran, kita perlu keterbukaan. Apapun itu, bilang aja, aku tidak pernah marah jika kamu chat dengan sang mantan, jika itu hanya sebagai penyemangat kamu. Tapi jika kamu memang niatnya pengen selingkuh atau pengen balikan sama dia, jika kamu berani untuk berkata begitu, jika kamu pengen sama aku, atau mungkin kamu mau balik dengan dia, di sini kita harus menyediakan hati kita lagi. Makanya aku bilang tadi kan, kita tidak perlu untuk mengatakan miss you, love you dengan 100% itu jangan. Jika kamu sudah mengetahui pacar kamu udah cepen dengan mantan. Tapi ingat ya, gengs, di saat kamu tahu pacar kamu itu sedang chat dengan sang mantan, kamu tidak boleh untuk menjudge langsung. Kamu gak boleh untuk menghakimi langsung, dan kamu tidak boleh untuk cemburu langsung. Kamu sadar, siapa tahu dia ada kerjaan apa kayak yang berhubungan dengan semuanya itu. Jadi kamu harus menyadari, kamu harus mengerti bagaimanapun itu. Karena cinta itu luar biasa jika kamu mampu untuk mengerti. Cinta itu luar biasa jika kamu mampu untuk mengendalikan dia. Dan cinta itu sangat luar biasa loh, geng, jika kamu mampu menerima dia apa adanya, dan kamu siap, sangat siap jika dia akan balikan dengan sang mantan dia. Ini sesuatu banget yang mungkin menyesakkan ya. Tapi bagaimanapun kita harus menyadari, arti cinta itu tidak selamanya untuk bisa bersama. Arti cinta itu tidak selamanya untuk selalu menjalin. Dan arti cinta itu tidak harus selamanya nyambung terus selalu sepanjang. Karena cinta itu terkadang selalu, always, dan ada. Dimana cinta akan putus, dimana cinta akan nyambung, dimana cinta akan balikan. Semua tergantung kamu sih. Kamu yang udah tahu pacar kamu dengan chatan kepada mantan dia. Gak perlu kamu untuk marah-marah langsung. Dan juga di saat dia tidak ngaku gitu, ya always lah, jika memang kamu masih mencintai dia, dan jika memang kamu memberi harapan hati kamu kepada dia, menjeratkan tentang cintamu kepada hati dia, dan kamu belum yakin, belum tahu bahwa dia mencintai kamu atau tidak, meskipun dia selalu berkata bahwa dia mencintai kamu, dia selalu bersama kamu, dia selalu makan dengan kamu, dia bilang
kan jika kita tahu dia chatan dengan mantan. Jadi kamu perlu menyiapkan hati di sini. Perlu banget tuh, geng. Sangat perlu banget menyiapkan hati. Kita harus membuat hati kita nyaman dan belajar untuk merelakan cinta yang mungkin akan ke sana. Tapi ya pasti, geng, yang aku bilang tadi, kamu harus benar-benar punya keterbukaan dengan pacar yang sudah chat dengan mantan. Kamu perlu bertanya lagi, kamu mau selingkuh lagi atau kamu mau balikan? It's okay jika kamu memang mampu untuk berkata itu. Jika kamu mampu berkata begitu, berarti kamu sudah mampu untuk mengendalikan hati kamu, bahwa kamu sadar, bahwa kamu mengerti, bahwa kamu is okay jika pacar kamu itu lepas dan kembali kepada sang mantan. Ini sesuatu yang kuat banget, ini sesuatu yang indah banget jika kamu mampu. Karena jika kamu telanjur untuk mencintai dia terlalu dalam, di saat dia sedang asik dengan chatan dengan mantan, meskipun dia tidak pernah berkata bahwa dia tidak pernah selingkuh, dia cuma tidak ada chat, dia bilang gitu kan. Padahal kamu tahu kalau dia chat dengan sang mantan. Jadi kamu harus kuat, dan di sini adalah kekuatan kamu sendiri dan hati kamu sendiri. Jika kamu udah mengetahui begini, kamu harus menyadari kalau diri kamu hanya sepenggal cinta yang perlu kamu bulatkan kembali untuk menjadi seperti ini. Gini ya, gitu ya. Cinta itu memang rumit, geng. Tapi ada kalanya kita slow, kita santai. Santai bukan berarti tidak mencintai. Santai bukan berarti kita tidak marah. Tapi kita memang benar-benar marah, kita benar-benar cemburu. Tapi kita harus mampu untuk meredam hati kita. Gak perlu kita membawanya terlalu serius, apalagi sampai bertengkar. Hanya kamu belum tahu 100% apakah dia balikan atau tidak. Gak perlu. Jadi kamu perlu menguatkan hati kamu bagaimanapun. Bagaimanapun itu. Jika memang belum nyata, kenapa harus marah dulu? Sang mantan yang sudah chat dengan pacar kamu yang sudah chat dengan sang mantan, itu kebanyakan juga sebagai penyemangat. Oh, sebagai penyemangat, Bo. Tapi itulah, geng, pilihannya. Terkadang sang mantan itu adalah juga penyemangat, meskipun kita adalah orang yang tujuan utama dia. Makanya itu kita harus menyadari, kita harus paham dengan cinta yang seperti ini. Jika memang kamu tulus mencintai dia, maka kamu harus diam. Diam itu bukan berarti kalah loh, geng. Diam itu bukan berarti kamu lemah, dan diam itu bukan berarti kamu diinjak-injak dia. Terserah dia pengen dengan mantan, lalu dengan mantan, lalu dengan kamu. Jika kamu mempunyai bukti bahwa kamu boleh untuk mengakhiri sebuah cinta itu. Makanya tadi kan aku bilang dari awal, kamu harus mampu untuk meredam segala tentang emosi cinta kamu, merendahkan semuanya, bahwa kamu mencintai dia dari 100% harus diturunkan menjadi 30%. Bagaimanapun itu kamu harus mampu. Dan kamu harus mampu untuk tidak merindukan dia. Kamu belajar untuk mencintai dia dengan apa adanya dan seadanya di saat kamu tahu kalau dia sedang chat dengan mantan. Kecuali dia benar-benar sudah membelikan cincin ataupun ijab kabul lah, baru kamu benar-benar menaikkan kembali tentang cinta kamu. Tapi bagaimanapun, geng, yang namanya cinta selalu ada yang namanya sakit hati. Semuanya tergantung pribadi kita masing-masing, si individunya sendiri, bagaimana kita menyikapinya. Karena cinta terkadang membuat kita berderai air mata. Tapi cinta tidak boleh untuk selamanya berderai air mata. Cukup 1 minggu, 2 minggu, dan 3 minggu selesai. Hentikan jika memang dia udah balikan. Jadi di saat kamu udah bisa menurunkan tentang emosi cinta kamu dari 100% menjadi
30% dengan dia, dan kamu menjadi biasa-biasa aja. Meskipun kamu biasa-biasa aja saat kamu tahu chat dia dengan mantan, lalu dia bilang, pacar kamu bilang, aku tetap mencintai kamu, aku tetap bersama kamu, aku cuma chat aja, nggak apa-apa kok. Di sini kamu tidak boleh untuk ini banget, menjadi biasa-biasa banget dengan dia. Ini ketahuan banget kalau kamu cemburunya itu luar biasa. Memang kita cemburu itu adalah kata cinta, tapi terkadang kecemburuan juga membuat kita akan berbuat yang aneh-aneh dan membuat kita makin patah. Jadi emosi itu perlu untuk diturunkan, karena cinta tidak harus memandang tentang bagaimana dia mengatakan cinta dan selalu always berkata, baik di hadapan ataupun di chat, aku mencintai kamu, aku mencintai kamu, aku mencintai kamu, dan aku mencintai kamu. Karena cinta itu perlu bukti, dan cinta itu perlu ketahanan, dan cinta itu perlu waktu untuk menjadi semuanya menjadi indah. Jadi geng, kamu yang mungkin punya cinta yang masih tanda tanya di saat pacar kamu masih chat dengan orang terindah di hati dia, yakinkan bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa semuanya tidak mengapa, bahwa semuanya akan indah. Semuanya tergantung pada diri kamu sendiri. Jika dia akan rusak, dia akan putus, itu karena kamu juga yang terlalu ribut, terlalu marah-marah, terlalu pencemburu. Karena terlalu pencemburu juga adalah salah satu cinta yang akan menjadi retak. Jadi selalu aja turunkan emosi kamu yang 100% menjadi 30%, dan kamu anggap aja nggak tahu, ya toh? Dan biarkan semuanya menjadi biasa-biasa aja sampai dia benar-benar untuk mengatakan ijab kabulnya dia bahwa dia benar-benar mencintai kamu, dan baru kamu akan menaikkan kembali tentang cintanya. Bagaimana kamu melakukannya? Semua kembali pada diri kamu. Kembali pada diri kamu sendiri, bagaimana cinta itu bisa menetap tanpa harus pergi di saat kamu tahu dia cuma chat. Chat itu tidak membuktikan bahwa dia selingkuh. Siapa tahu chat itu hanya adalah sebuah pekerjaan yang mungkin kita perlu dirampungkan kembali. Jadi perlu positive thinking dengan cinta, tak perlu untuk negatif. Yaudah geng, inilah cinta dengan 1000 chat kepada mantan. Thank you, dadah.